Hello student, how are you? Miss harap keadaan anak-anak Miss semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, karena ini adalah pertemuan pertama kita, ada baiknya Miss memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, nama Miss Novia Sartika Pane, boleh dipanggil Miss Novi atau Miss Novia ya. Nah, untuk kelas 9 di semester 2 ini mulai dari sekarang belajar matematikanya bersama dengan Miss. Oke? Nah, kita akan memulai materi kita. Anak-anak Miss, ayo semangat belajarnya. Materi kita hari ini mengenai kesebangunan dua bangun datar. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ini kan ada gambar segitiga, tiga yang kecil, yang sedang, dan yang besar. Nah, ini ada juga gambar segitiga siku-siku, yang mulai dari yang kecil, sedang, dan besar. Nah, bangun-bangun di atas terdiri dari bangun asli dan bangun yang merupakan hasil pembesaran atau pengecilan dari bangun asli. Dalam matematika, sebangun berarti sama bentuk, tetapi ukurannya tidak harus sama. Ini tidak harus sama ya. Nah, ini disebut dengan sebangun. Ini kan termasuk bangun datar. Ini kita sebut sebangun walaupun dia ukurannya tidak sama. Yang perlunya apa, Miss? Yang perlunya itu adalah bentuknya. Karena ini bentuknya sama-sama segitiga sama kaki, sama-sama segitiga siku-siku. Jadi ini disebut sebagai kesebangunan yang bangun datar yang sebangun. Itu maksud Miss ya. Oke, kita lanjut. Syarat dua bangun yang sebangun adalah itu yang pertama sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan sama. Oke? Nah, kita lanjut rumus dari kesebangunan. Nah, di sini ada rumus kesebangunan PQ per AB sama dengan PS per AD. Nah, ini dari mana, Miss? Ini kan ada dua persegi panjang. Ini ada dua persegi panjang atau persegi ini besarnya? Persegi lah ya. Nah, di sini gambar persegi yang pertama A, B, C, D. Yang kedua itu ada P, Q, R, S. Ya, ini gambarnya sudah sama-sama persegi, tapi ukurannya berbeda. Tadi di awal kita sudah membahas bahwa yang penting dia gambarnya sama atau nama bangunnya sama. Ukurannya kalau tidak sama dia sudah dikatakan dengan sebangun. Dari gambarnya saja dulu. Nah, di sini ada PQ. PQ ada AB. PQ per AB sebangun. Sama dengan PS per AD. Ini maksudnya adalah sebangun. Nah, dari sini diambil rumus yang tersedia ini. Oke? Nah, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Perhatikan dua segitiga siku-siku berikut. Nah, ini ada segitiga siku-siku yang gambarnya sama, tapi ukurannya berbeda. Ini sudah disebut sebangun. Gambarnya sudah sebangun. Nah, apakah keduanya sebangun? Ini ditanya melalui ukurannya. Apakah ini sudah sebangun? Nah, karena kita masih tahap awal, masih di dasar, belum ke pendalamannya, jadi ini kita masih membandingkan lewat gambar ini saja dulu. Nah, di sini 3 cm sebanding atau sebangun dengan 6 cm ini. Lihat dia yang sama. Ini sisi terpendek dari gambar pertama 3 cm sebanding dengan 6 cm. Sama dengan 4 cm dengan 8 cm. Ini sebangun ya. Sama dengan 5 cm dengan 10 cm. Sisi miringnya ini dengan sisi miring gambar yang kedua itu sebangun ya. Nah, di sini ada besar sudut, tapi ini nanti kamu pelajari di SMA. Miss singgung sekarang biar nanti di SMA, oh berarti ini kelanjutan dari materi SMP kelas 9 mengenai kesebangunan gitu ya. Nah, Miss bahas sedikit sin P sama dengan 6/10. 6 ini dari mana, Miss? Dari sini tadi. 6/10. Ini rumus dari sin P sama dengan
3/5. 3/5. Ini kan sama 6/10. 3/5 ini disebut sebangun. Ini sama dengan sin X. Begitu juga dengan cos Q atau cos Q. Sama dengan 8/10 sama dengan 4/5 sama dengan cos Y. Sehingga X sama dengan T dan Y sama dengan Q. Maka kedua segitiga tersebut sebangun. Sebenarnya dari gambarnya ini saja kita sudah tahu bahwa ini sebangun karena di awal tadi sudah kita bahas ya. Nah, ini untuk lebih penjelasannya saja. Dan untuk lebih materi pendalamannya nanti kita bertemu di pertemuan kedua. Karena ini kita hanya satu les, jadi kita hanya materi dasarnya saja dulu. Nah, ini ada Miss kasih satu tugas. Coba kamu perhatikan gambar di bawah ini, tentukan apakah keduanya sebangun. Dikerjakan di buku latihannya, jangan lupa jawabannya dikirim ke WA pribadi Miss ya. Nah, kalau ada yang masih kurang difahami, boleh ditanya Miss melalui WA pribadi, oke? Semangat belajarnya, see you next time, bye!